Bagaimana Ibu mengatakan dia tidak merugikan orang? Faktanya apa yang diceritakan, ada pabrik yang 2 kali dituntut oleh BPOM ke pengadilan, gagal karena ada penyuapan lah, ada apalah, ada intervensi lah. Nyatanya itu tidak benar. Ada pabrik ditutup karena mengedarkan merkuri, hidrokinon, nyatanya itu nggak benar. Ada produk dituduh niacinamide-nya 0,000, ternyata niacinamide-nya 2 sampai 5 gitu. Ada produk yang diuji retinolnya 0,000, ternyata tidak seperti itu. Bosen ngomong lu. Aduh, bosen banget dengernya, Say. Gua nggak sanggup lagi dengernya. Kelamaan ngomongnya. Ini si dokter ini nafsu banget ya, Bo. Di komen-komennya sampai dibales-balesin loh sama dia. Tuh lihat. Dia kan ini nulis nih ya, dokter detektif, saya bangga dan salut dengan keberadaan Doktif. Loves Indonesia Raya, Doktif kebanggaanku. Dijawab bangga kok dengan oknum yang lakukan upaya pemerasan. Kok bisa sih si dokter ini nulis bilang ada oknum pemerasan? Emang udah ada bukti pemerasannya? Buktinya aja kagak ada lu. Ini mama juga aneh juga nih si ibu-ibu ini. Ngeyel banget. Harus ini ya Bu ya, harus bener sesuai dengan skenario awal ya Bu. Tapi ya Bu Dokter, Bu Janet Stanza, oknum pemerasan kan Ibu bilang. Tapi maaf banget nih Bu, ternyata masih P19, P18, P19 Bu, oknum pemerasan. Untuk kalau yang Ibu maksud oknum itu adalah si NM, sorry Bu, belum P21, nggak ada, dibalikin berkas. Terus kalau misalnya yang Ibu maksud itu adalah musuh yang sekarang Ibu lagi serang-serang terus ya, alias Doktif, apalagi beliau sangat-sangat tidak ada bukti apapun, setitik debu pun nggak ada bukti. Jadi Ibu Janet Stanza nggak usah ngeyel Bu. Jangan ngeyel, bener deh Bu, malu. Kita kan juga sama-sama ngeliat nih pergerakannya. Nah, Ibu keluar-keluar begini, oknum ngeyel ngomong pemerasan. Ini sekarang perkembangan kasusnya udah bukan ke pemerasan Bu, ya. Nggak bisa lagi pakai skenario lama ya Bu ya. Itu skenario udah terlalu usang, jadul. Ya karena memang bukti pemerasan itu harus ada unsur-unsur pemerasannya apa, buktinya apa, kayak gitu. Nggak bisa. Kita kan mantau nih masyarakat, kita melihat kayak apa sih yang namanya pemerasan tuh kayak apa sih. Bisa dikategorikan tidak dengan pemerasan. Lah kalau satu circle-nya ngotot bilang pemerasan, itu kan bisa dibilang berarti ada satu komando untuk mengatakan itu pemerasan. Gitu loh. Sementara yang ditanya, dicari, diminta untuk membuktikan bahwa itu pemerasan tuh nggak ada, apalagi untuk Doktif tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Coba bisa buktikan Doktif memeras itu. Coba aja bisa buktikan Doktif memeras. Dari mananya memeras? Makanya nih si dokter ini aneh banget nih. Kaget gue ternyata bener-bener ngomong kencang banget ya dia. Aneh banget, ajaib. Nih katanya si dokter Janet ya,
si dokter Janet Stanza nih ngomong gini, itu kan cerita ala-ala dokter detektif dan kawan-kawannya, padahal saya lihat kok WA-nya siapa yang WA manggil suami dari dokter Reza datang, terus katanya doktif, oh yang bilang doktif mbak-mbak, kalau itu fakta kok DRZ gak laporin doktif. Oh, kamu nggak akan bisa terbukti ya sama seperti tuduhan pemerasan itu. Bilangin ya Bu ke DRZ jangan tantrum atuh kalau setelah dia setuju mau ngasih duit. Tuh. Eyalah, doktifnya nggak mau terima. Itu yang terjadi sebenarnya. Doktif mancing pengen tahu. Ini ya si dokter Janet Stanza. Makanya Bu. Nih, mana buktinya katanya? Makanya Bu, banyakin kuotanya biar tahu, padahal jelas-jelas di preskon aja udah ditunjukkan. Aduh, sumpah. Kata dia, kamu tenang-tenang aja. Tunggu panggilan jadi saksi di pengadilan nanti ya. Terus katanya ada orang nih, ke dokter Janet, dok punten banget jangan percaya banget sama pengacara DRG, suka salah ngasih info soalnya takut dokter malah dibully nanti menyebarkan berita yang salah. Iya, nggak cuma dibully ya, kamu bisa dilaporin dok. Dokter Janet, kalau dokter salah-salah ngomong, apalagi nih kasus udah sampai naik meluas ke seantero raya Indonesia Raya, saya. Kamu salah ngomong, kamu nggak update, kamu kudet, kamu cuman fokus dengan lingkungan skupnya kamu sendiri. Jadi kamu nggak ambil dua sisi, nggak lihat dua sisi. Ini kan perkembangan kan, ada sisi kiri, sisi kanan. Ada skupnya, circle-nya kamu, yang kamu bela, yang skenario-nya bilang pemerasan. Ada di circle yang lain yang menyatakan bahwa tidak ada pemerasan. Jadi sebagai dokter harusnya Bu Janet ini lebih update lagi Bu. Kalau enggak, bukan cuman malu. Tadi kan dibilang dibulai lah, enggak cuman dibulai-bulai. Ibu bisa kena lapor. Iya dong. Pastinya. Karena sudah membuat suatu statement yang bisa mencemarkan nama baik seseorang. Orang nggak pernah meres dibilang meres. Hati-hati Bu. Oke Kak Asna, see you ya. Hati-hati Bu ya. Harus sangat berhati-hati. Heran juga gue. Lihat deh, ini ya, maaf ya Bu Janet, saya buka di komen kolom Anda ya. Ini kan video Anda yang terbaru, baru 13 jam yang lalu ya, 13 jam yang lalu. Baca ini kan jadul banget ya. Emang terbuktikah pemerasan itu? Kalau nggak ada bukti, masa sahabatnya di penjara sih? Kok masih meragukan polisi? ini tuh udah jadul banget. Kamu nggak mikir itu ada kejaksaan udah bikin statement dan sudah dikembalikan 2 kali? Iya sih, si dokter Janet ini malah bilang begitu. Kamu nih belum ada bukti pemerasannya loh. Sementara dia udah ngomong ada pemerasan dari oknum kan, dibilang oknum. Terus katanya Arsan ini ya, dia bilang gini, kan itu MM dok, tolong dong bilang dokter Samira pemeras biar nanti sama-sama dijelaskan di kepolisian, jangan saling sindir seperti SS yang saat ini tanyakan Pak itu. Terus lawyernya RG klarifikasi kalau RG tidak akan hadir sebagai saksi. Tuh kan nggak mau hadir saksi SS tentang pemerasan. Tuh ya. Kacau sini. Udah gitu, dokter Janet, kamu juga bilang di sini komen kamu ya dokter ya, kalau nggak ada bukti masa sahabatnya di penjara.
Kamu bilang sahabatnya di penjara dan sudah ada bukti. Dok, berkasnya aja dibalikin. Hai Miko-chan, berkasnya aja dibalikin sama si kejaksaan. Dari mana dok bisa ngomong kayak gitu? Ngawur, ngaco ini dokter ini. Astagfirullah. Sampai ada yang komen lagi nih, emang sahabatan sama NM dok, tapi dokter O yang jelas-jelas sahabatan sama NM aja nggak di penjara, padahal yang ngasih nomornya mail ke dokter Gadis, soalnya dokter Gadis yang nyari duluan si Mail. Nih katanya si II. Terus katanya Bastian Alvin ke dokter Janet, dokter kok nggak tahu masalah, nggak tahu hukum. Kacau sini. Si dokter ini udah ngomong ke sana kemari ya. Ampun deh. Ya, kenapa Lesti Kejora dilaporin polisi? Kenapa? Oh iya, jadi itu mulai yang dibahas, pada belum terbukti. Itu makanya. Tapi yang masih heran ya, si asistennya SS yang biasanya cuap-cuap tuh mulutnya, gitu, udah nggak ada lagi ya. Kemana tuh orang? Oh iya, dilaporin karena nyanyiin lagunya orang. Waduh. Udah. Kemana itu si Pandidos? Hai Pandidos, kemana kamu Pandidos? Oh karena nggak izin nyanyiin lagu orang, kasihan. Emang nggak boleh sih. Kasihan si Lesti ah. Ya Lesti kan ini, say. Iya, gimana itu si Pandidos, asistennya si SS? Udah nggak keluar lagi, udah takut ya, bentar lagi mau keluar ya si NM. Takut ye, mau keluar NM bentar lagi. Takut kan? Bilang aja kalau takut ya kan? Pandidos udah capcus ya kan? Terus ada yang ngadu mau pengurangan pegawai besar-besaran. Udah di Januari, gelombang kedua setelah Lebaran Haji, udah 50% hilang semua pegawainya. Berarti apa? Penjualan udah menyungsep. Tidak akan NM masuk penjara. Nggak akan. Tidak akan. Malah terbalik nanti. Berbalik pasti berbalik. Yakin gue berbalik. Pasti banget saya. Semua unsur-unsurnya tidak ada bukti-buktinya. Nggak ada bukti-buktinya. Boro-boro. Dan Kapolri aja udah buka suara itu. Harus adil katanya. Periksa semua. Kalau udah periksa semua, aduh kalau udah periksa semua, say. Habis. Salah sendiri. Sok-sok bersih kan. Kalau sok-sok bersih,
Paling iya. Ini jangan 5.400 dong. Tap player dulu dong. Aduh. Tap player dulu sayang. Ini cuma 5.000 yang love. Tap player dulu dong sayang. Sepi amat room gua. Cuman 5.000 love. Alamak. Naikin lah malu lah Mamski. Nah gitu dong. Ayo naikin lagi. Nah gitu sayangku. Thank you sayang. Pagi. Tahu nggak? Doktif itu mau difitnah, dibilang dia pemeresongan, ya, pemeresongan. Padahal Doktif cuma ngetes doang, mancing doang, pengen tahu sebenarnya segede apa dan separah apa mereka sanggup dan segede apa keuangan mereka. Tuh Doktif tuh. Kalau nggak dipancing kita nggak akan pernah tahu ini orang kekuatannya sebesar apa. Ternyata kuat banget. Kuat dutanya say. Makanya Doktif waktu itu nyebut angka 20M bukan dia mau meres, kagak. Dia pengen tahu itu. Itu ibarat kata lu tes lab. Tes lab. Ibarat kata lu bawa itu skincare masuk ke laboratorium, dites dulu toh, biar tahu dalamnya kayak apa toh. Kalau kan nggak bisa tahu. Begitu dites 20M, iya loh, kabur langsung Doktifnya. Berarti ini orang yang benar-benar bahaya banget. Kagak ada ngeles wisaka, mohon maaf ya. Kalau udah lu nggak ngegali lubang nih, terus ternyata nggak masuk ke dalam lubangnya ternyata di dalam lubang yang lo bikin itu ada lubang lagi. Nah lu malah nyungsep ke lubang yang satunya. Gali lubang, ternyata nyungsep sendiri. Aduh, nyungsep sendiri. Gue udah ketemu langsung sama Doktif. Udah ketemu langsung. Tahu nggak Doktif itu orangnya? Tidak akan bisa disogok. Orangnya pintar sekali. Orangnya cerdas sekali. Dan Doktif itu udah pernah sampai ke Gaza. Cewek yang masih muda nggak takut ke Gaza. Waktu 10 tahun 2000 berapa dibilang kemarin tuh cerita waktu di Malang kan Doktif kan cerita sama Mamski 2010 deh kalau nggak salah, apa 2013 ya, lupa deh Mamski. Pokoknya udah yang awal-awal tuh di Gaza lagi heboh-hebohnya tuh ya, itu pergi ke sono dia gak ada takut-takutnya. Dia bilang ke Mamski cita-citanya tuh pengen mati syahid. Dokter Janet kayaknya benci banget sama Doktif ya Mam. Sabrina Chelsea. Sabrina, gua nggak ngerti ya, tapi memang sudah terbagi dua kubu di antara kalangan dokter-dokter itu. Terbagi dua kubu. Say. Tuh. Dan pastinya yang si satunya ngebelain musuhnya Doktif. Hobinya terjun payung, emang gila sih. Gokil. Gila sih. Pinter orangnya. Udah pinter gak ada takut-takutnya. Itu musuh yang paling alot itu. Gak akan bisa lu sogok. Musuh paling alot. Lu mau sogok berapa? Gak bisa say. Udahlah. Apalagi dia udah ngelihat ada usaha-usaha buat manipulation gitu ya. Terus bikin-bikin trik-trik gitu ya. Mau jebakan-jebakan Batman. Lo pikir dia diem aja videonya diambil? Kan udah gue bilang, dia gak bakalan ngambil, itu cuma jebakan. Jadi lu tuh terjebak dalam jebakan lu sendiri. Lu terjebak dalam jebakan lu sendiri. Paham?
Jadi kalau mau ngebohongin Doktif, inget ya, dia itu bintangnya Capricorn, sionya monyet. Itu cerdiknya luar biasa. Capricornnya aja sudah pinter banget. Apalagi sionya monyet, itu pinternya luar biasa. Di atas rata-rata, gue kasih tahu. Doktif itu. Kok marah sih? Siapa yang marah cuy? Oh kan yang gue marah sama. Marah mah gak kayak begini, ini mah ngobrol. Ya, tuh. Jadi kecerdasannya di atas rata-rata. Udah gitu, penyayang kucing. Punya 57 ekor kucing dia. Iya. Mereka nggak tahu orang pinter doktif Mamski. Pinter banget. Nggak plongo, bego gitu. Coba mikirin, abis ini gue mau tiktokan pakai baju ini. Begini. Enggak begitu. Iya aktivis. Lipstiknya Kak cakep. Ini bukan lipstik ya. Ini tuh lip serum. Kamu mau lip serumnya? Mau lip tintnya? Oke, mau ya. Mestilah dia pintar sebab dia sekolah katanya. Makanya kelar hidup. Iya. Bersatu dong. Kita semua harus bersatu yang pokoknya semua yang yakin dan tahu bahwa kita ini tidak mau masyarakat luas rugi, tidak mau konsumen ada yang sakit lagi, konsumen ada yang dirugikan lagi, tidak mau melihat reseller-reseller nangis, ya harus bersatu.